Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita TV-mu. Bagi para jemaah haji dan umroh yang sedang berada di Mekah, berkunjung ke Museum As-Sahabah yang jaraknya hanya beberapa meter dari Masjidil Haram bisa menjadi alternatif menarik. Di Museum As-Sahabah, kita akan mendapatkan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW sejak dari awal kerasulannya, dan tidak hanya itu, kita juga dapat melihat animasi bagaimana proses hijrah dari Mekah ke Madinah hingga perjuangan Islam di kota Madinah. Berikut liputan rekan kami Saiful Hadi dari kota Mekah Al-Mukarramah. Perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW mendapat tempat istimewa di Museum As-Sahabah yang lokasinya tak jauh dari Masjidil Haram Mekah. Museum ini menjadi satu lokasi yang paling direkomendasi untuk dikunjungi jamaah haji dan umroh saat berada di Mekah. Rombongan jamaah Al-Mirah Plaza bersyukur dapat berkunjung di museum ini pada hari terakhir pelaksanaan umroh. Berkunjung ke Museum As-Sahabah tidak dikenakan bayaran bila Anda berkunjung secara grup, namun bila Anda berkunjung secara pribadi, Anda akan dikenakan tarif 15 rial Arab Saudi. As-Sabi atau As-Sahabah dalam bahasa Arab berarti sahabat. Sesuai namanya, museum ini memang khusus ditujukan sebagai napaktilas perjuangan para sahabat yang berjuang bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan Islam. Adapun yang masuk kategori sahabat Nabi adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Museum baru di Mekah ini menjelaskan jejak atau kisah Rasulullah SAW dan sahabat dengan menggunakan teknologi tinggi dan gambar animasi yang sangat jelas. Pemandu Museum As-Sahabah Muhammad Yusuf Hamdani menjelaskan kepada jamaah bagaimana proses hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar yang sempat bermalam di Jabal Sur selama 3 hari. Adalah seorang sahabat hijau, dan jalur itu hanya ada beberapa orang saja sedikit yang mengetahuinya. Salah satunya adalah seorang sahabat yang bernama Amir bin Fuhairah, hamba sahaya atau budak milik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian setelahnya beliau bebaskan. Rasulullah SAW memilih hanya satu sahabat untuk mendampingi beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Amir bin Fuhairah tadi menjadi pemandu jalan bagi Rasulullah. Dan tugasnya yang kedua kita lihat di sana adalah membawa beberapa ekor kambing tak jauh dari Rasulullah dan Abu Bakar berjalan. Tujuannya adalah menghapuskan jejak kaki mereka berdua digantikan dengan jejak kaki kambing-kambing tersebut. Kemudian kita lihat di sana adalah sebuah gunung Sur yang terletak di puncak paling atasnya Gua Sur. Di tempat itu sebelum Rasulullah melanjutkan perjalanan ke kota Madinah terlebih dahulu singgah selama 3 hari. Tujuannya untuk mengawasi pergerakan kaum kafir Quraisy, juga untuk merencanakan perjalanan dan jalur-jalur yang akan mereka lewati. Tempat itu Rasulullah singgah selama 4 hari. Tujuannya untuk menunggu sahabat-sahabat yang akan menyusul untuk hijrah. Kemudian juga selama 4 hari Rasulullah berhasil membangun masjid yang pertama beliau bangun, yaitu Masjid Quba. Museum As-Sahabah memiliki 10 ruangan yang menjelaskan alur cerita perjuangan Rasulullah bersama sahabat, mulai dari Mekah hingga Madinah. Selain cerita perjuangan sahabat Nabi, di museum ini pengunjung juga bisa melihat berbagai gambar-gambar menarik, mulai dari kondisi kota Mekah dan Masjidil Haram di zaman Rasulullah, tempat tidur Nabi, foto Gua Sur, replika rumah para sahabat di Madinah, hingga rute hijrah yang ditempuh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Selain itu, beberapa sahabat juga dikisahkan dalam bentuk video di ruangan teater, termasuk sebagian peninggalan-peninggalan para sahabat seperti prasasti, alat-alat yang dipakai oleh sahabat, seperti alat minum dan lainnya. Pemandu museum menjelaskan secara rinci riwayat satu sumur milik sahabat Utsman bin Affan yang sampai hari ini menjadi wakaf bagi kepentingan Islam. Sumur yang diwakafkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika pada saat itu Madinah mengalami kekeringan. Dan sumur ini sampai sekarang masih ada, dan keuntungan dari sumur ini berupa kebun-kebun kurma dikembangkan oleh pemerintah Saudi dalam bentuk rekening bank. Kemudian dari rekening bank itu pemerintah Saudi kembangkan lagi, dibangunlah hotel-hotel atas nama beliau, sehingga amal jariah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari zaman Rasul sampai sekarang bahkan hingga akhir zaman akan tetap mengalir dan dipakai manfaatnya oleh umat Islam. Diharapkan dengan museum ini umat Islam akan mendapatkan bagaimana perjuangan sahabat dengan benar.
Di museum ini, kita akan mendapatkan informasi yang jelas tentang sahabat yang 4, yakni Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan juga bagian cerita dari Bilal bin Rabah, pengorbanan Ammar bin Yasir, dan keluarganya serta sahabat Nabi yang di Madinah seperti Salman Al-Farisi. Perjuangan sahabat pun dijelaskan tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sudah melakukan penaklukan belahan dunia lainnya. Yang mana kesemuanya telah Abi Thalib radhiyallahu an, yang mana kesemuanya telah mengerahkan kemampuan mereka, segala keahlian mereka untuk menjadikan umat Islam sebagai umat yang tertinggi, sebagai umat yang berbudi pekerti luhur, dan sebagai bangsa yang memiliki kemuliaan di antara bangsa-bangsa yang lain. Dan akan kita lihat bagaimana penyebaran Islam di masa mereka berhasil mencapai penyebaran yang sangatlah besar, sebagaimana yang akan kita lihat di ruangan berikutnya. Silakan. Bila Anda nanti melaksanakan haji dan umrah, sempatkanlah datang ke museum ini dalam bentuk rombongan agar Anda mendapatkan informasi yang jelas oleh pemandu. Di ruang terakhir museum tersedia sebagai cenderamata berkualitas tinggi, termasuk Al-Quran terbitan Arab Saudi. Saiful Hadi memberitakan dari kota Mekah Al-Mukarramah.